Genbi Talk. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Genbi Talk, ngobrol seru bareng Genbi. Dan di spesial episode 5 kali ini, kita bakal sharing bersama salah satu mahasiswa berprestasi, yaitu Kak Yoga Asadi. Halo Kak Yoga. Halo Kak Selvi. Nah, karena kita mendatangkan mahasiswa berprestasi, tentunya kita akan sharing-sharing mengenai tema yang spesial banget nih, yaitu pandemi bukan halangan untuk berprestasi. Nah, di sini kita mau sharing, berbagi pengalaman nih sama Sobat Genbi dan tentunya sama narasumber yang akan sharing sama kita semua. Halo Kak Yoga. Halo Kak Selvi, apa kabar nih Kak Selvi? Baik banget, alhamdulillah. Kak Yoga gimana? Alhamdulillah, aku pertama-tama terima kasih banyak nih bisa diundang dan juga berkesempatan untuk berbagi sama teman-teman Genbi di rumah. Dan juga Kak Selvi nih di kesempatan kali ini. Oke, jadi kita sini bakal sharing-sharing santai aja nih Kak Yoga. Oke, Karena siap. teman-teman Genbi ini kan pastinya ya kita kan tahu lah pandemi kali ini tuh kan banyak gitu loh menimbulkan dampak ke diri kita sendiri gitu. Betul. Kita jadi kekurangan motivasi, Iya. terus kita jadi kayak kurang produktif, mager dan lain-lain. Nah, di sini kita mau sharing nih sama Kak Yoga. Jadi Kak Yoga ini Sobat Genbi telah menciptakan berbagai prestasi terutama di tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, di sini aku mau bacain beberapa aja ya karena kalau semuanya kayak kebanyakan ya kan. Boleh, Jadi yang silakan. pertama Kak Yoga meraih juara 3 mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Lalu juara 2 mahasiswa berprestasi FIP UNY tahun 2021. Lalu juga Kak Yoga ini aktif di paduan suara mahasiswa gitu ya, baik tingkat fakultas maupun tingkat nasional kayak gitu. Terus juga Kak Yoga selain tadi non akademik, akademiknya juga tetap jalan ya Sobat Genbi. Jadi saling melakukan penelitian gitu baik tingkat fakultas maupun tingkat nasional seperti PKM yang telah didanai oleh Dikti di tahun 2021 gitu. Jadi kita langsung aja lah ya karena mungkin Sobat Genbi udah pengen tahu tentang pengalamannya Kak Yoga, mungkin kita bisa langsung aja. Siap nih. Kak Yoga nih, gimana perasaan Kak Yoga untuk apa pendapat Kak Yoga agar terus tetap produktif pada saat pandemi kali ini? Iya, oke. Mungkin yang pertama kembali ke sebelum pandemi ya, sebenarnya sama aja kayak gitu loh. Pasti aku juga kaget dan nggak siap dengan kondisi seperti ini. Karena gimana pun pandemi yang kayak kita awalnya masih sangat bebas dan sangat dinamis, kita ngapain aja bebas, mau kegiatan segala macam bebas kan Kak Selvi. Terus tiba-tiba pandemi yang semua kegiatan dibatasi, jadi berakhir kayak yang ya harus di rumah. Banyak waktu di rumah lebih banyak, lalu banyak sekali hal-hal yang memang nggak bisa kita lakuin. Nah, kalau pendapat aku sih mungkin lebih ke ini sih, kita harus lebih banyak struggle nih. Kita memang harus punya usaha yang lebih gitu kan di masa pandemi ini untuk tetap bisa produktif. Kita harus pokoknya gimana caranya kita harus bisa secara kreatif lah, gimana ya aku harus bisa tetap jalan nih meskipun memang banyak target-target yang harus diikhlaskan untuk gak terlaksana kayak gitu kan. Dan ya gimana pun yang aku lakuin ini sih, aku masih percaya kata-kata yuk bisa yuk kayak Yuk gitu. bisa Aku gila masih gitu. ya, meskipun ada yang dipelesetin yuk bisa gila gitu, tapi aku masih tetap semangat gitu loh, dalam artian kayak kata-kata itu masih jadi motivasi buat aku untuk bisa ngelakuin banyak hal, tetap produktif, terus alhamdulillah juga bisa berprestasi meskipun ya sebenarnya nggak sesuai dengan target juga, tapi banyak hal-hal baik sebenarnya ketika kita mau untuk tetap berjalan. Kayak banyak sekali hal-hal baru mungkin yang nggak terduga gitu ke depannya yang bisa terjadi waktu pandemi ini kayak gitu Kak Selvi. Oke, jadi tadi Kak Yoga juga sempat bilang kalau misalkan banyak goals yang mungkin Iya, tidak betul bisa sekali. tercapai atau mungkin kita bisa melakukan hal lain gitu kan karena pandemi kali ini. Jadi aku yakin juga sama Sobat Genbi dan kita di sini Kak Yoga sebagai mahasiswa tuh juga pasti punya nih target yang harusnya tahun 2020 dan tahun 2021 itu harusnya terlaksana. Aku pengen Betul. ini, tapi karena adanya pandemi kali ini kan jadi mungkin tidak bisa terlaksana dengan mulus ataupun bisa Iya. diganti dengan target yang lain gitu ya Kak Betul. Yoga. Oke, tadi kan prestasi Kak Yoga ini ada salah satunya adalah paduan suara gitu Kak Iya. Yoga ya.
Yang mana paduan suara ini kan biasanya sebelumnya kan kita laksanain harus secara offline Iya, karena harus harus berkumpul, latihan. ketemu sama pelatih, Betul teman-teman. sekali, benar. Terus tiba-tiba karena pandemi ini kan nggak mungkin tuh kita Benar. latihan banyak orang ya. Mm-mm. Terus kita harus menyesuaikan diri untuk secara online Betul. virtual. Nah itu gimana Kak Yoga? Maksudnya untuk menghadapi keadaan tersebut? Iya, yang mungkin cerita dulu ya dari awal pandemi itu waktu itu memang sempat benar-benar vakum kegiatan paduan suaraku baik itu di PSM maupun karena aku juga ikut di paduan suara independen, salah satu paduan suara independen. Di dua paduan suara yang aku ikuti benar-benar kayak yang vakum sekian bulan. Terus mulai gas lagi, mulai jalan lagi karena mungkin juga harus menyesuaikan ya. Gimana kita cari treatment untuk latihan online itu kayak gimana supaya lebih tetap efektif, tetap hasilnya sama kayak latihan offline kayak gitu. Jadi ya akhirnya gimana pun mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan kondisi. Akhirnya latihannya lewat Zoom atau lewat Google Meet kayak gitu dan pressure-nya jadi lebih gede juga sih sebenarnya karena harus ketemu langsung sama pelatih jadi harus bisa benar-benar matang. Nah tapi ya itu sih sama yang aku sebutkin tadi bahwa kita harus benar-benar tetap jalan nih, tetap on track. Gak mungkin dong kalau kita terus menyerah ataupun mungkin aduh frustasi atau segala macamnya dengan kondisi ini karena gimana pun kalau misalnya kita frustasi dan kalah sama diri kita baik itu mungkin di hobi ataupun mungkin di akademik ataupun di hal-hal lain kayak yang aku sampaikan tadi mungkin kita juga nggak akan maju, kita cukup stuck di situ aja dan nggak mungkin ada improvement nih dari ke kita kayak itu. Dan bisa juga kayak padahal kalau kita mau jalan kita nggak akan tahu ke depannya mungkin banyak hal baik ataupun surprise yang nggak terduga nih dadah kayak gitu yang tiba-tiba muncul gak sih Kak Selvi? Jadi sebenarnya emang sih apalagi kayak paduan suara gitu kan biasanya offline ya, Iya, kita bener. harus ketemu tapi ya gimana lagi gitu kan, Betul. keadaan yang menuntut kita untuk tidak untuk saling berkerumun dan Iya, sebagainya. Terus nih Kak Yoga, biasanya kan kita kebiasaan ketemu di kampus Iya, dan lain-lain, pokoknya kita sibuk lah bener, jadi aktivis di kampus gitu kan. Terus kegiatan Kak Yoga apa nih kalau selama pandemi ini kan selain ya tetap berprestasi, cuman yang mana kita juga dituntut untuk bisa menemukan hobi baru atau mungkin Iya, soft betul. skill yang sebelumnya kita nggak punya. Itu Kak Yoga gimana aja? Sebenarnya ini lebih ke mengisi waktu luang ya sama pandemi dan gimana caranya tetap bisa produktif ya. Kalau aku sendiri sebenarnya karena pandemi ini punya banyak waktu nih Kak Selvi di rumah. Mungkin Kak Selvi juga nggak sih? Nah akhirnya bingung mau ngapain daripada kita gabut terus cuma mager-mageran. Aku coba mulai waktu itu memang mulai rutin olahraga, lalu mungkin ngikutin tren. Mungkin Kak Selvi juga pernah ngikutin tren kayak bikin dalgona coffee atau segala macamnya kayak gitu kan. Nah itu juga bisa salah satu untuk ngisi waktu luang kita atau mungkin biar lebih produktif aja. Selain itu mungkin waktu itu aku juga rajin ikut webinar-webinar yang kayak mungkin webinar upgrading soft skill ataupun mungkin yang tentang keilmuan aku di kuliah kayak gitu-gitu sih supaya mengisi waktu luang. Dan selain itu mungkin kayak hobiku juga semakin banyak kayak aku tiba-tiba punya hobi lari, punya hobi masak. Lari dari kenyataan gitu. Bukan gitu, maksudnya Bukan. lari-lari running kayak gitu. Jadinya ya merasa kalau emang kadang emang kita tuh ada pepatah nih, some beautiful paths can be discovered by getting lost. Jadi Keren banget. kadang kita tuh nggak akan menemukan satu hal baru ketika kita itu nggak hilang ataupun nggak kesasar lah karena gitu. Jadi pasti ya begitulah akhirnya pandemi ini punya stok-stok kegiatan-kegiatan lain nih yang bisa aku lakukan nanti mungkin ketika waktu aku luang kayak gitu Kak Selvi. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan terus kita pasrah gitu ya Iya, sama benar-benar. keadaan. Itu Justru poinnya. banyak orang-orang di sana juga sobat Genbi juga Iya, ya Kak pasti Yoga. sobat Genbi. Karena keren banget sih sobat Genbi ini. Pasti dong. Pasti mereka memanfaatkan waktunya waktunya, untuk mengasah soft skill mereka gitu kan. Jadi ngikutin tren apalagi sekarang di media sosial banyak banget hal-hal positif yang bisa kita tiru gitu kan. Keren banget sih. Jadi di samping kita juga tetap berprestasi, kita bisa mengasah soft skill, hobi baru. Terus tadi juga Kak Yoga rajin olahraga gitu ya. Di pandemi ini kita juga harus rajin olahraga kan Kak Yoga karena buat meningkatkan imun gitu. Iya. Terus nih Kak Yoga karena apa-apa serba online, virtual gitu ya.
Kak Yoga gimana nih? Pasti kan pernah nih ngerasa jenuh, Hmm, 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 hmm. stres gitu kan. Nah Hmm, itu hmm, hmm. Kak Yoga untuk menghadapi kejenuhan dan stres itu gimana? Oke, sebenarnya kayak sama aja sih. Pasti aku juga mengalami hal itu ya Kak Selvi. Mm-mm. Jenuh, stres sampai kayak kadang unmotivated kayak untuk mengerjakan sesuatu itu aduh males banget kayak gitu kan. Wow. Wah kan. Jadi mungkin coping stressku ya itu sih salah satunya lari. Aku biasanya lari kayak udah 2 hari sekali, setiap lari 5 kilo, nanti di weekend biasanya 10 kilo dan segala macam, dan itu bisa buat aku untuk seger lagi gitu loh untuk coping stress. Kayak yang pas lari aku mikirin aduh nih tugasku bodoh amat kayak gitu kan. Nah jadi salah satu caranya ya kayak gitu. Nah mungkin selain itu mungkin kayak dengerin musik Mm-mm. atau Netflix and chill kayak anak-anak muda Chill. zaman sekarang gitu kan. Lalu mungkin juga bisa nih self healing ya, kalau kata teman-teman Gen B sekarang mungkin self healing ya lagi. Jadi kalau aku biasanya pas bener-bener stres dan unmotivated mungkin cari me time atau 1 hari bener-bener nggak ngelakuin Mm-mm. tugas-tugas atau segala macamnya kayak gitu, untuk biar ya namanya juga manusia butuh istirahat kayak gitu kan. Iya. Nah aku biasanya mungkin kalau nggak nonton film, kalau punya waktu lebih biasanya pergi kemana jalan-jalan ya, meskipun kondisi kayak gini tetap harus prokes ya. Mm-mm. Habis ya cari tempat yang sepi nggak berkerumun, kadang ke pantai sendirian, Sendirian. iya cuma duduk atau ya menikmati kayak gitu, jadi anak senja. Anak senja. Jadi kayak menikmati sunset gitu Iya ya benar, itu sambil bisa ngopi. dan aku yakin teman-teman Gen B juga pasti punya cara yang lain kan Punya untuk cara melakukan sendiri. punya cara sendiri untuk Mm-mm. bisa coping stress di masa pandemi ini kayak gitu Kak Iya, pasti Selvi. Sobat Genbi juga punya lah. Kita semua punya cara masing-masing untuk menghilangkan Betul. stres ya. Tadi Mm-mm, Kak Yoga mm-mm. ada olahraga 10 kilo. Jadi kalau Sobat Genbi pengen ngilangin stres, ya dicoba lah. Kita jangan tidur-tiduran, coba olahraga. Terus coba tadi cari Bener. waktu me time, tapi jangan Mm-mm. kebablasan Iya gitu ya. betul. Harus tetap back on track lagi biar tetap Siap, produktif bener dan banget Kak Selvi. berprestasi. Terus nih tadi selain kegiatan non akademik kayak Mm-mm. paduan suara, Kak Yoga kan aktif juga di penelitian Iya gitu. betul. Nah, sedangkan penelitian ini kan harus terjun gitu ke Iya. masyarakat untuk mencari data, terus Mm-mm. ketemu dosen buat revisi dan lain-lain. Nah, Iya. itu Kak Yoga sendiri atau mungkin bersama timnya gimana untuk menyelesaikan penelitian tersebut? Ya, jadi awalnya itu peneliti ini sebenarnya masih relate ya yang disebutkan Kak Selvi. Jadi awal mula peneliti ini tahun 2020 Mm-mm. pertengahan. Karena dari fakultas ada dana hibah, akhirnya aku daftar dengan judulku dan diterima. Lolos, terus habis itu dilanjut lagi nih, mungkin ke teman-teman tahu di program PKM dari Dikti, ngajuin. Awalnya nggak berharap untuk lolos karena takut aja sih sebenarnya, judulnya ini masuk gak sih, masuk gak sih Mm-mm. kayak gitu. Tapi ternyata lolos, dan kita udah punya bayangan waktu itu bisa datang langsung ke lokasi untuk ambil data dan segala macamnya, tapi karena pandemi terus PPKM kemarin akhirnya harus muter otak nih, aduh gimana caranya untuk bisa tetap punya data dengan kondisi kayak gini. Akhirnya coba kita observasi apakah subjeknya ini bisa menggunakan teknologi ya, jadinya kita pakai, karena bisa jadi kita pakai media Zoom meeting, lalu Google Meet untuk ngambil data wawancara secara online. Tapi karena kita juga butuh observasi, akhirnya juga mau nggak mau tetap datang untuk observasi meskipun dengan prokes yang ketat. Kita Mm-mm. kayak swab antigen, terus pakai masker dan segala macamnya, ngurus perizinan di lokasi penelitian seperti itu. Jadi harus kreatif juga sih untuk mencari cara supaya kita bisa melakukan banyak hal sesuai dengan yang harusnya dilakukan. Seperti itu. Betul banget. Jadi tadi kan awalnya dari cuman pengen coba-coba, Iya, tapi betul. malah jadi prestasi, apalagi didanai gitu ya. Iya. Jadi teman-teman sekaligus bisa mengasah prestasi juga tadi kayak judulnya bisa buat skripsi juga ya Iya. Kak. Jadi kayak sekalian gitu. Iya, ini Jadi nggak judulnya emang buang-buang judul waktu. skripsiku. gitu. Sangat memanfaatkan waktu sekali Sobat Genbi gitu. Jadi banyak banget nih mungkin Sobat Genbi yang pengen keep in touch sama Kak Yoga, pengen motivasi, butuh Waduh. motivasi, pengen PC Kak Yoga, silahkan gimana nih Kak Yoga? Oke, sebenarnya bukan motivator juga sih, tapi mungkin teman-teman mau butuh tempat curhat boleh banget Butuh. nih ya. Wah, mungkin bisa menghubungin di Instagram aku Yoga Asadiue. Oh, jadi Kak Yoga siap dengerin cerita kalau misalkan Sobat Genbi misalkan Butuh teman pengen dengar atau mungkin Mm-mm. semacamnya. Boleh, boleh. Boleh banget. Terus nih untuk terakhirnya, apa sih closing statement Kak Yoga buat pesan-pesan untuk Sobat Genbi di rumah? Waduh. Kalau dari aku mungkin ini sih, karena pandemi ini emang kita semua merasakan kesulitan dan keterbatasan ya. Yang penting teman-teman harus tetap semangat
tetap berjalan nih, tetap berjalan dalam artian harus nggak boleh stuck, nggak boleh frustasi, dan nggak boleh berhenti di titik teman-teman sekarang, harus tetap maju, lalu tetap kreatif buat mikirin gimana cara aku bisa nyampein target-target yang sudah aku buat, gimana caranya aku bisa untuk survive di tengah pandemi ini, kayak gitu Kak Selvi. Dan yang pasti itu aja sih mungkin yang harus kita lakukan, benar-benar tetap semangat, tetap kreatif, dan jaga mood. Jaga mood itu penting banget. Jadi selagi itu kita buat apa bisa membuat kita senang, lakuin aja gitu Iya, ya. betul banget. Jangan sampai kita stres terus kita sakit dan ya nanti berpengaruh sama produktif dan prestasi kita ke Betul. depannya. Jaga kesehatan yang pasti di masa pandemi. Betul sekali Sobat Genbi. Oke Sobat Genbi, mungkin itu aja yang bisa Ya. kita sharing-sharing di Oke. episode Genbi Talk 5 ini. Semoga Sobat Genbi karena adanya ini bisa termotivasi dan menggugah semangat Sobat Genbi Amin. agar terus Semoga produktif bisa. dan berprestasi. See you Sobat Genbi. See you. Terima kasih. Can be talk.